Halo Romo dan teman-teman terkasih, apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Baik Romo dan teman-teman terkasih, di sini saya akan mempresentasikan sejarah gereja paroki Santa Maria Tak Bernoda. Kita langsung saja masuk materi. Latar sejarah paroki Gereja Katolik Gemawang. Berkaitan dengan sejarah perkembangan gereja Santa Maria Tak Bernoda di Gemawang, saya membaginya menjadi beberapa bagian atau masa. Yang pertama, masa perintisan. Tahun 1954, Pastor Nailan di Belitang. Beliau tinggal di Gemawang dan menjadi pastor tetap untuk pertama kalinya bagi daerah Belitang. Tahun-tahun sebelumnya, pastor yang datang ke Belitang sifatnya lebih aksidental. Romo Nailan mendapat simpati dari umat di Kumpul Rejo dan Sidomakmur BK10. Tahun 1954, pusat pemerintahan yang selalu ada di sekitar Sidomulyo dan Sidodadi dipindahkan ke Gemawang. Pada Natal 1954, Romo Nailan membaptis sebanyak 37 orang Onjosari. Dari antara orang-orang yang dibaptis tersebut berasal dari daerah Tegal Rejo, Karangbinangun, dan Tumpang Rejo. Pada tahun 1954 ini, perkembangan umat cukup lumayan banyak. Banyak umat dari Sidomakmur ingin menjadi Katolik. Romo Nailan mengusahakan pembangunan kapel sendiri di Sidomakmur. Bulan Maret 1955, kapel Sidomakmur sudah selesai dibangun. Maka umat tidak harus pergi ke Mojosari untuk ke gereja. Pada tanggal 25 Mei 1955, Monsinyur Makelot datang untuk kedua kalinya ke Belitang dan menerimakan sakramen Krisma kepada 100 orang. Selanjutnya, perkembangan Gemawang sebagai pusat daerah Belitang tak lepas dari perhatian Romo Nailan. Beliau mendirikan atau merencanakan pembangunan sekolah tahun 1955. Beliau membangun 2 ruang kelas seharga Rp15.000. Pada saat itu juga Romo Nailan telah mengadakan perundingan dengan para suster Fransiskan Bering Sewu untuk datang ke Belitang. Tetapi mereka tidak dapat memenuhi permintaan Romo Nailan karena mereka berada di bawah Prefek Apostolik Tanjung Karang. Setelah itu Romo Nailan mencoba menghubungi suster-suster Karitas untuk datang ke Belitang. Ajakan Romo Nailan tersebut ditanggapi oleh para suster. Pada tahun 1955 ini, Romo memutuskan untuk segera membangun kompleks rumah sakit Saritas dan Pastoran Gemawang. Tanggal 22 Februari 1956, pembangunan Saritas dimulai bersamaan dengan pembangunan pastoran. Izin dari Lurah Tegalrejo turun pada tanggal 28 Mei 1956. Tanggal 15 Agustus 1956, Romo Nailan diharuskan untuk cuti oleh uskup. Sebagai pengganti Romo Nailan, ditunjuklah Romo Belen Marques. Tanggal 26 September 1956, pusat gereja berpindah ke Gemawang. Selanjutnya, yang kedua, masa Romo Belen Marques SCY. Romo Belen Marques memulai karyanya di Gemawang pada tahun 1956. Karena mempunyai kapel, maka pendopo berfungsi sebagai kapel setiap hari Minggu sampai tahun 1958. Romo waktu itu sangat terbantu oleh Bapak F.X. Marto Diharjo yang begitu akrab dan aktif dalam karya pastoral. Pada saat itu muncul juga Bapak Wiryo Suparto yang merupakan tokoh jemaat yang memulai karyanya dengan mendirikan Legio Maria. Kebanyakan adalah para guru agama dan bersama dengan Romo Belen Marques membuka daerah-daerah baru. Pada Hari Raya Paskah 1957, beberapa orang dari Tulusayu dipermandikan. Dalam tahun ini ada beberapa seminaris daerah baru yang dirintis pada tahun ini, yakni Sidowaloyo oleh Bapak Samikon. Pada tahun 1958, pembangunan gedung gereja di Gemawang dimulai. Surat permohonan gereja tersebut tertanggal 20 Februari 1958 dan izin dari pihak Pesirah Marga Belitang
tertanggal 11 Maret 1958. Gereja tersebut diberkati oleh Monsinyur MacLeod pada tanggal 22 Agustus 1958, dan gereja tersebut dipersembahkan kepada Immaculata Cordis Santa Mariae, Santa Maria tak bernoda. Bersama dengan itu diterimakan sakramen penguatan untuk 98 umat. Pendopo yang lalu dipakai sebagai tempat berjemaat dijadikan asrama bagi para guru, antara lain Bapak Rasiman, Bapak Waliono, dan Bapak Sukirman, yang sekarang menjadi Romo Hari Murtono SCY. Tahun 1959, situasi agak stabil dan umat mengalami perkembangan. Legio Maria mempunyai anggota sebanyak 75 orang. Mereka ini sangat membantu karya pastor, terutama dalam kunjungan umat dan pengajaran agama. Karena kebanyakan dari mereka adalah guru-guru agama Katolik. Jumlah umat pada tanggal 1 Juli 1959 tercatat sebanyak 750 orang. Tanggal 31 Maret 1960 turun izin dari Pesirah Margo Hasan untuk memperbesar gereja, mengingat jumlah umat semakin bertambah. Di samping gereja didirikan sebuah kapel permandian dalam bentuk menara kecil yang dilengkapi dengan sebuah lonceng. Pada hari raya Natal dipermandikan beberapa orang dari Tumpang Rejo dan Tegal Rejo. Pada waktu atau masa ini, Bapak Suparto bertugas di Karangbinangun, Tegal Rejo, Sidomakmur, Sidowaloyo, Gatiwarno, dan beberapa daerah di BK 9. Pada masa ini perkembangan pula karya-karya sosial dan politik. Tahun ini Partai Katolik berdiri dengan anggota sebanyak 250 orang. Berdiri pula PGK dengan anggotanya sebanyak 2 orang. Tahun 1961 Gereja Gemawang dikunjungi oleh Monsinyur J.H. Saudan SCY, sembari menerimakan sakramen Krisma untuk 184 orang. Orang yang aktif memberikan bantuan tenaga kepada Pastor Billy Marcus, yakni Bapak Wiryo Suparto, Bapak M. Sugino, dan Bapak Supajoyo dari Mojosari sebagai katekis. Wilayah gerejawi Gemawang meluas ke daerah Karangsari, Sumbersari, dan Harjowinangun, serta daerah Margorejo dan Petanggan BK 16. Tahun ini pula umat di Karangbinangun semakin bertambah dan berniat membangun sebuah kapel sendiri secara bergotong royong dan bantuan dari Romo. Kapel tersebut dipergunakan pula untuk umat dari wilayah Sidowaloyo. Tahun 1962, Gereja Gemawang meluas sayapnya ke arah timur, maka muncul daerah Kutosari, Bapak Noto Sentono, dan daerah searah Nusa Tunggal dirintis oleh Bapak Sukindro, Lurah. Tahun 1962, umat Belitang menyambut pastor baru, Pastor P.Y. Abdullah Hasan SCY. Bulan Maret 1963, Romo Billy Marcus SCY pulang dari negeri Belanda. Akhir tahun 1963, Gereja Karangbinangun selesai dibangun. Bulan Agustus 1964, Monsinyur Saudan memberikan sakramen Krisma di daerah Karangbinangun dan Gemawang, serta daerah Sembungan Mojosari dan daerah Rawabening. Bulan November 1964, datanglah Romo Yotes untuk membantu karya pastoral. Romo Billy Marcus dan Frater Suripto yang mengadakan tahun orientasi pastoral atau TOP. Meskipun suhu politik memanas dan suasana di daerah Gemawang dan sekitarnya tegang karena G30 SPKI, Romo Billy Marcus tetap menjalankan karya pastoral seperti biasanya. Ia mengharapkan agar umatnya memiliki keyakinan yang teguh dan tidak teracuni oleh ulah komunis. Pemberontakan G30 SPKI membawa kegoncangan dalam negara Indonesia. Hal tersebut juga menyangkut soal kehidupan beragama. Saat itu orang harus menentukan pilihan untuk memeluk agama yang mana.
Jika tidak memeluk salah satu agama, mereka dikategorikan sebagai orang komunis. Situasi seperti ini dipahami benar oleh Romo Belmarcus, maka gereja harus mengambil sikap. Romo Belmarcus mengambil keputusan untuk memperkuat barisan gereja, terutama para guru agama dalam membina umat dan para katekumen. Untuk itu para guru dan anggota legio dilibatkan secara penuh. Mereka yang aktif dalam membantu para pastoral Romo waktu atau masa G30 SPKI, yakni Pak Slamet, Pak Kastam, Pak Sumardi. Waktu itu masih magang. Berkarya di Nusa Tunggal dan Nusa Jaya, Nusa Tenggara, Nusa Maju, Bapak Supodo dan Bapak Rasiman di Tegal Sari dan Tanjung Kemuning. Tahun 1966, untuk seluruh Belitung ada 2.499 orang yang dipermandikan, termasuk orang-orang dari Nusa Tunggal dan Margomulyo. Bulan Juni 1966, muncul daerah baru, yakni Tegal Sari, yang meliputi Karanongko dan Tanjung Kemuning. Tahun ini pula Gereja Sidowaloyo, Tanjung Beringin atau Tegal Sari, dan Nusa Tunggal mulai mengusahakan tanah untuk mendirikan bangunan gereja. Pada saat ini memang ada harapan bahwa umat akan berkembang, terutama di daerah Nusa Maju, Margomulyo, Nusa Jaya, dan Taraman. Yang ketiga, masa Romo Christianus Calvenbang, SCY. Sebelum masa Romo Calvenbang menjadi pastor paroki Gemawang, ada beberapa peristiwa penting berkaitan dengan kehidupan gereja di Belitung. Romo Calvenbang, SCY mengambil alih tugas Romo Vankum, SCY di Mojosari. Sedang Romo Vankum sendiri pindah ke Bangunsari, dan dengan demikian Bangunsari dipisahkan dari Gemawang, menjadi paroki sendiri. Bulan April 1970, Mojosari menjadi paroki tersendiri, dengan Romo parokinya yakni Romo Andreas Lukastik, SCY. Pada awal 1971, wilayah BK 14 sampai dengan BK 20 menjadi paroki sendiri, dengan Romo parokinya yaitu Romo Van Lierap, SCY. Pada awal 1972, situasi di Belitung dan khususnya di Gemawang sedikit lain. Perkembangan umat menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, ada daerah baru yang dibuka atau dirintis, yakni daerah Karangsari, BK 11 dan Lebung Tanah Merah. Para katekis yang aktif, Bapak Wiryo Suparto, Bapak Sugino, Bapak Sumardi, dan Harjo Turono dari Nusa Jaya. Para legioner sedikitnya mengalami hambatan dan kurang efektif karena peraturan yang ada. Pada masa Romo Calvenbang ini, administrasi mulai dikelola sedemikian rupa. Kartu keluarga sudah ada disusun. Pada akhir tahun 1972, 400 orang transmigran di Wai Hitam 2, Margomulyo, meninggal akibat situasi yang sungguh membuat para transmigran menderita. Kenyataan ini mendorong umat Katolik di Gemawang untuk menjawab masalah-masalah atau tanda-tanda zaman. Oleh karena itu, karya sosial mulai digiatkan. Bapak Wahadi mulai mengorganisir dan mengarahkan kegiatan sosial tersebut. Zaman ini terkenal dengan sebutan zaman Bulgur. Kegiatan sosial ini pada mulanya berjalan dengan baik. Dalam perkembangannya tersebut dikatakan sebagai usaha kristenisasi. Kendati demikian, sebenarnya para transmigran tidak tahu dari mana asal Bulgur tersebut, karena kegiatan yang bersifat sosial tersebut tidak pernah pakai bendera Katolik. Pada zaman Romo Calvenbang, ini katekese berkembang dengan baik. Beberapa ibu-ibu yang bergabung dalam kelompok Legio Maria merintis suatu pendekatan atau pendampingan bagi calon pengantin. Pendampingan inilah cikal bakal munculnya Kuperper, kursus persiapan perkawinan, yang dalam tahun-tahun ini diselenggarakan sebanyak 3 kali dalam setahun. Sedekanat Beli Tugu Batu. Kegiatan katekese lainnya ada mengalami peristiwa kesengsaraan Tuhan dengan mempergunakan proyektor. Pada akhir tahun biasanya diadakan kursus liturgi oleh tim katekese.
untuk para pemuka jemaat, ketua-ketua wilayah atau kring-kring. Tahun 1973, daerah Talang Lingker, Pandansari, mendapat perhatian yang lumayan. Bapak Margono ditempatkan di sana sebagai guru. Di daerah ini dibeli pula tanah untuk mendirikan kapel Pandansari. Setelah situasinya normal, dimulailah suatu penataan baru dalam hal-hal berkenaan dengan keparokian. Wilayah-wilayah dibagi menjadi 34 kring. Tiap-tiap kring dilayani oleh 3 orang. Mereka bertugas dalam hal administrasi doa-doa lingkungan. Untuk memberi bekal kepada mereka setiap tahun diadakan penataran dan atau pembekalan bagi ketua kring. Berkaitan dengan pembangunan gereja dalam arti fisik, tanggal 24 Februari 1974 dimulailah pembangunan pastoran yang baru, mengingat pastoran yang dibuat dalam masa Romo Belle Marques sudah rapuh. Untuk sementara pastoran pindah ke pendopo. Karena itu Bapak Wirya Suparto diutus ke daerah tersebut untuk memberikan pengajaran agama. Dalam masa Romo Kanverbang ini pula dimulai juga kegiatan APP dengan cara bekerja bergotong royong dan hasilnya sebagai APP. Menurut statistik pada bulan November 1974, umat paroki Gemawang berjumlah 4.057 orang. Masalah yang rumit dan sering dialami oleh pastor yang yakni berkaitan dengan perkawinan yang tidak baik atau campur aduk. Pada masa itu, para romo dituduh pula sebagai pelindung para tapol, tahanan politik. Tahun 1977, pelayan katekese dilakukan oleh Bapak Sugino, Bapak Sumardi, Bapak Darmadi, Bapak Walyono Karambinangun, dan Bapak Solikin Harjomulyo Sodikin. Jumlah umat 4.600 orang dan terbagi dalam 33 kring dengan 57 pelajaran agama. Pada saat itu beberapa poliklinik suster diambil alih oleh pemerintah. Tahun ini pula ada tabisan imam, yakni Frater Hor Siswiranto SCY dan Frater Budi Winoto SCY, tepatnya tanggal 21 April 1977. Pada bulan September 1977, keadaan para katekes di Blitar mengalami perubahan. Bapak Pujo Semedi dan dari Gemawang pindah ke Tegalsari. Bapak F. Suyono dari Paroki Bangunsari pindah ke Gemawang. Bapak Purwo Saputro juga menjadi katekes untuk Paroki Gemawang. Paroki Gemawang akhirnya membangun sebuah gereja baru dengan perizinan sementara pada bulan November 1977. Situasi pengembalaan umat tidak banyak mengalami perubahan, maka pelayanan pastoral pun semakin mapan. Statistik tahun ini menyatakan jumlah umat sebanyak 4.600 orang. Umat yang teratur pergi ke gereja sekitar 60%, yang kurang teratur sekitar 20%, selebihnya sekitar 20% hampir hilang, umumnya karena soal masalah perkawinan. Tempat untuk merayakan Ekaristi adalah 10 tempat. Pada waktu itu banyak umat yang pindah ke Lampung ataupun daerah Tegalsari karena tanah yang mereka tempati tidak banyak memberikan harapan akan kesejahteraan. Kegiatan para suster di bidang kesehatan pun mengalami kemunduran karena banyak poliklinik yang diambil alih oleh pemerintah. Tahun 1978 pembangunan gereja baru dalam tahap penyelesaian. Pada perayaan Metakosta 14 Mei 1978, batu altar dari gereja yang lama dipindahkan ke bangunan gereja yang baru. Pada awal Mei 1978, Romo Kanverbang SCY mengalami kecelakaan. Mobil menabrak anak dan mati. Bapak Thomas harus masuk bui selama 17 hari. Setelah bangunan gereja yang baru selesai, bangunan gereja yang lama dibakar dan kayu-kayunya dipergunakan untuk membangun gereja di daerah atau stasiun Nusa Tunggal. Agustus 1978 sampai 1979. Dengan swadaya umat dan bantuan dari beberapa donatur, pada akhir 1980, Romo Kanverbang SCY mendapat tugas baru yakni di Seminari Santo Paulus Palembang. Dengan demikian selesailah karya beliau di daerah Belitang dan khususnya di Paroki Santa Maria Tak Bernoda Gemawang. Selanjutnya pada masa Pastor
A.J. Bonce, SCY. Secara garis besar pada masa Romo Bonce menjabat sebagai pastor paroki, dapat saya rumuskan sebagai berikut. Prioritas pelayanan di bidang liturgi oleh kombinasi katekese, bidang kitab suci, banyak terjun dan praktek ke lapangan atau wilayah. Dewan paroki gabungan terdiri dari beberapa orang yang dipercaya sebagai koordinator, yakni Bapak Bernardo, Bapak Mariono, dan Bapak Marioto. Pada waktu Romo Bonce kembali ke negeri Belanda, kekosongan diatasi dengan datangnya Pastor Amadjas Rianto, SCY. Sementara. Yang kelima, masa Pastor G. Marwoto, SCY. 1991 sampai 1995. Secara garis besar, program yang dilaksanakan pada waktu Romo G. Marwoto menjadi pastor paroki sebagai berikut. Prioritas pelayanan mencanangkan ide paroki mandiri. Visi gereja mandiri disosialisasikan ke stasi-stasi atau wilayah-wilayah. Prioritas mandiri, dana swadaya, sukarelawati untuk pelayanan pastoral. Mengkoordinir kelompok-kelompok kategorial, katekese, pendewasaan iman umat, mencari, membekali, dan membuat terampil para katekis, akar rumput, kesaksian, mencari kader-kader sosial politik dengan cara kaderisasi para tokoh atau pamong. NB waktu itu Pastor G. Marwoto dibantu oleh Pastor Agung PR Frater, yakni menjalani top, yakni Frater Purwanto SCY, karena Romo Agung dipindah ke tempat lain. Maka Romo Marwoto dibantu oleh Romo Kristianto Projo. Dewan Paroki Bapak H. Marioto dan Bapak P. Suwarjo. Tahun 1994, umat paroki Gemawang merayakan pesta 40 tahun Gereja Paroki Santa Maria Tak Bernoda Gemawang. Selanjutnya pada masa Pastor Ambar Dwi Handono, SCY, 1995 sampai 1996. Pada masa Pastor Ambar Dwi Handono menjadi Romo Paroki, karena Pastor Kristianto Projo pindah tugas ke Bangunsari BK3, maka datanglah Pastor Aigidius Warsito, SCY, ke Gumawang sebagai pastor pembantu yang bertindak sebagai Dewan Paroki, yakni Bapak Suwarjo dan Bapak Y. Sudiono. Mengenai prioritas pelayanan, melanjutkan program dan pelayanan dari pastor sebelumnya. Pada masa Romo Ambar menjadi pastor paroki, balai paroki mulai dibangun, namun belum selesai. Selanjutnya, ketujuh, masa Pastor Thomas Bakti Dwi Prabowo, SCY, 1996 sampai seterusnya. Pada masa Romo Bakti menjadi pastor paroki, pada mulanya ia dibantu oleh Pastor Aigidius Warsito, SCY. Namun tak lama kemudian, karena alasan yang sangat logis, Pastor Aigidius Warsito dipindah tugaskan ke Paroki Santo Yohanes Bengkulu. Sebagai pengganti Pastor Aigidius Warsito, SCY, datanglah Pastor F.X. Priyo Widarto, SCY. Mengenai prioritas pelayanan dapat dikatakan sama dan merata, meliputi semua aspek dan bidang-bidang pastoral parokial maupun kategorial. Yang perlu dicatat dalam hal ini, yakni bahwa semua bidang pelayanan yang dilakukan atau dilaksanakan atau diprogramkan kelihatan mulai teratur dan berjalan dengan baik. Kendati masih ada atau ditemukan adanya kejanggalan atau kebijakan yang terasa membebani semua pihak. Selain pelayanan yang bersifat rohani, perbaikan-perbaikan atau pembaruan dan pembangunan fisik mulai kelihatan hasilnya. Antara lain kapel-kapel di wilayah Pandansari, Jayamulya, lingkungan sekitar pastoran juga mulai diperindah penampilannya. Adapun yang menjadi Dewan Paroki, yakni Bapak P. Suwarjo dan wakilnya Bapak Y. Sudiono, 1995 sampai 1998. Yang B. Bapak Hartanto dan wakilnya Bapak Joko Dwi Purnomo,
1998 sampai 2001. Pada masa pengembalaan Pastor Bakti, gebrakan demi gebrakan dilakukan oleh Pastor Bakti. Lingkungan pastoran mulai diperindah, yaitu dengan pembangunan pagar gereja. Kegiatan gereja sangat mendapat prioritas, yaitu memekarkan stasi dengan menjadi beberapa kering atau lingkungan berkaitan dengan kemandirian umat, kemandirian gereja, mulai bersosialisasi baik lewat khotbah dalam misa maupun rapat dewan harian dan dewan inti. Masalah yang dibatasi antara lain berkaitan dengan kolekte yang waktu itu masih maraknya umat Katolik dengan uang merah Rp 100. Pastor Bakti menandaskan sudah tidak zamannya lagi umat menderma kepada Tuhan dengan uang 100 perak, dan ternyata membawa dampak yang positif. Kolekte yang semula berkisar Rp 80.000 sampai Rp100.000 melonjak tajam menjadi Rp180.000 sampai Rp250.000. Untuk sekali misa kudus, gebrakan kedua yang dilakukan oleh Pastor Bakti adalah munculnya kartu persembahan. Tujuannya menyadarkan umat menuju gereja yang mandiri swadana. Hal yang sangat dirasakan umat dengan semangat habisannya membawa sifat umat menjadi mandiri. Kartu persembahan dibuka setiap 3 tahun sekali yang dirasakan umat. Gebrakan ketiga, Pastor Bakti tergerak hatinya untuk menampung PR yang ditinggalkan oleh mantan Pastor Ambar, yaitu merampungkan bangunan balai paroki. Berbagai cara ditempuh oleh Pastor Bakti agar balai paroki bisa selesai dibangun. Balai paroki bisa selesai dibangun dengan baik berkat kerjasama yang baik seluruh umat, dibantu oleh para dewan pastoral waktu itu, yang dikendalikan oleh Bapak P. Suwarjo dan Bapak Sudiono. Kemudian dilanjutkan dengan dewan pastoral yang baru, yaitu Ketua P. Hartanto dan Wakil Bapak Joko Dwi P. Pada tahun 2001, Pastor Bakti harus meninggalkan Blitar, jauh dipindah tugaskan ke Jambi. Selamat jalan pastor tercinta, tugas baru telah menunggu. Pastor yang dikenal sebagai pastor yang selalu dekat dengan jemaatnya. Semoga pastor cepat kerasan dan jangan lupa jemaat di Blitar. Yang ke-8, masa Pastor Joseph KSCY 2001 sampai selesai. Kebijakan yang dilakukan oleh Pastor Yosef meneruskan apa yang sudah pernah dibuat oleh Pastor Bakti. Pada masa kepemimpinan Pastor Yosef dibantu oleh Pastor B. Mulyono SCY yang berkarya di Paroki Santa Maria Tak Bernoda mulai bulan November 2002 sampai Juni 2005. Selama bertugas di Blitar, dikenal sebagai gembala yang ramah, supel, dan cerdas. Beliau berpenampilan sangat sederhana dan sangat rendah hati. Namun karena penampilannya yang rendah hati inilah, beliau oleh atasannya dikirim untuk mendampingi para novis di Gestik. Selain Pastor B. Mulyono juga hadir bersama umat Pastor F. Falling SCY yang berkarya di Blitar mulai Januari 2002 sampai Mei 2005. Pastor yang satu ini dikenal sebagai pastor atau imam muda yang sangat dekat dengan kaula muda. Dan pastor yang satu ini dikenal sangat lugu dan berpenampilan sangat sederhana, tetapi sangat bersahaja. Beliau tidak lama bersama umat di Blitar, karena paroki Santo Yohanes Bengkulu membutuhkan kehadirannya. Selamat jalan Romo, semoga kerasan di tempat tugas yang baru. Yang tidak kalah penting dicatat oleh sejarah bahwa di paroki Santa Maria Tak Bernoda pernah hadir pastor yang sangat pandai, ganteng, dan pintar berkhotbah. Beliau adalah Pastor Windiarto SCY yang bertugas di paroki ini mulai bulan Juli 2005 sampai Januari 2006. Kemudian beliau oleh provinsialnya dipindahkan ke Uskupan Timika untuk mengemban tugas baru sebagai pastor di Timika. Selamat jalan Pastor Windy. Pada masa kepemimpinan Pastor Yosef, banyak kegiatan pastoral yang dilakukannya, yaitu pemekaran stasi Pasek dan dibangun kapel yang sangat baik. Di stasi Pasek dengan pelindung Santo Fransiskus Assisi, selain itu dibangun kapel lingkungan Santo Lukas Lebung. Juga dibangun stasi kaum baru yang tidak kalah penting di kompleks pastoran. Dibangun kamar para pastor, koster, dan dapur umum. Karena beliau bekerja sendirian, maka mulai April 2006 Pastor Yosef ditemani oleh Pastor Titus SCY
pastor yang dikenal dekat dengan umat dan khotbah-khotbahnya banyak menyentuh umat. Pastor Yosef juga dibantu oleh Dewan Pastoral tahun 2001 sampai 2004 dengan Ketua Bapak DRS HM Mariono serta didampingi oleh Bapak P. Hartanto. Program Dewan Pastoral ini menjual aset paroki yang berupa sapi gaduhan. Alasannya sapi tidak berkembang, tetapi modal berkurang. Kemudian dilanjutkan oleh Dewan Pastoral Masa Bakti 2004 sampai 2007. Di bawah kepemimpinan Bapak Hartanto, didampingi oleh IG Praktikto. Program-programnya mengacu pada paroki yang mandiri. Selain itu, mewujudkan pesta emas paroki Santa Maria Tak Bernoda. Baik Romo dan teman-teman terkasih, itu tadi rangkaian sejarah dari paroki Santa Maria Tak Bernoda, Gembawang, yang saat ini sebenarnya di Tegalrejo. Jadi paroki Santa Maria Tak Bernoda Tegalrejo. Baik, jika ada pertanyaan dari Romo maupun teman-teman terkasih, silakan nanti bertanya ketika video ini sudah di-sharekan di grup. Terima kasih atas segala partisipasinya. Tuhan memberkati.